izin memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Rizky dari kelas 1E. Saya akan mempresentasikan materi tentang metode pemeriksaan hemoglobin. Hemoglobin adalah protein majemuk yang tersusun atas protein sederhana, yaitu globin dan radikal yang prostetik yang berwarna yang disebut hem. Protein ini terdapat dalam butir-butir darah merah dan dapat dipisahkan dengan cara sentrifuge. Berat molekulnya yang ditentukan dengan ultrasentrifuge sebesar 68.000 rpm. Ini adalah protein pertama yang diperoleh dalam bentuk hablur. Hemoglobin merupakan protein pembawa oksigen dalam darah. Tiap liter darah mengandung kira-kira 150 hemoglobin. Oke, di sini yang pertama ada metode Thalquist. Metode Thalquist merupakan pemeriksaan yang paling kasar karena hanya membandingkan warna darah secara kasat mata dengan warna standar. Prinsip metode ini adalah dengan membandingkan darah asli dengan seolah warna yang bergradasi mulai dari warna merah muda sampai warna merah tua. Ada 10 gradasi warna dan setiap tahap berbeda 10%. Pada bagian tengah skala warna terdapat lubang untuk memudahkan dalam membandingkan warna. Cara Thalquist kini sudah ditinggalkan karena tingkat kesalahannya mencapai 30-50%. Selanjutnya ada metode Sahli. Metode Sahli ini masih digunakan di pelayanan dasar kesehatan, terutama di puskesmas yang terpencil dan jauh dari jangkauan listrik. Cara Sahli hanya membandingkan warna Hb yang sudah direaksikan dengan larutan asam sehingga menjadi asam hematin yang lebih stabil dibandingkan dengan standar hemometer internasional. Asam hematin yang pekat diencerkan dengan Aquades untuk mendapatkan warna yang sesuai dengan standarnya. Metode ini mempunyai kesalahan hingga 10%. Prinsipnya, darah diencerkan dengan larutan HCl sehingga yang berubah menjadi asam hematin. Untuk cara prosedurnya, yang pertama masukkan larutan HCl dalam tabung Sahli sampai tanda 0, pipet sampel dalam pipet Sahli sampai tanda 20. Kemudian masukkan sampel ke dalam tabung yang telah terisi larutan HCl, inkubasi selama 3 menit. Yang keempat, tambahkan Aquades tetes demi tetes, aduk campuran dengan batang pengaduk. Yang kelima, tambahkan Aquades tetes demi tetes, aduk campur dengan batang pengaduk sampai warnanya sama dengan warna standar. Kemudian yang terakhir, baca hasilnya setelah warna sama dengan warna standar. Yang ketiga ada metode Cyan-Met hemoglobin. Metode Cyan-Met hemoglobin memiliki keuntungan yaitu kenyamanan dan standar karena larutannya mudah didapatkan dan cukup stabil. Ketelitian metode ini juga cukup tinggi, yaitu kesalahan 1-3%, dan tidak berlaku jika terdapat human error atau kesalahan petugas. Untuk prinsip dasar hemoglobin diubah menjadi Cyan-Met hemoglobin dalam larutan yang berisi larutan kalium ferricyanida dan kalium cyanida. Absorbansi larutan diukur pada panjang gelombang nanometer atau filter hijau. Larutan Drapkin yang dipakai pada cara ini mengubah menjadi Cyan-Met hemoglobin. Untuk metode Cyan-Met hemoglobin itu diperlukan sampel darah vena. Dan untuk alatnya diperlukan spektrofotometer, pipet 20 UL, dan tisu dan tabung reaksi. Untuk prosedur pemeriksaannya, yang pertama masukkan 5 ml larutan Drapkin ke dalam tabung reaksi. Yang kedua, tambahkan 20 UL darah. Terus campurkan larutan ini dengan cara menggoyang-goyangkan tabung secara perlahan-lahan sehingga larutan menjadi homogen dan dibiarkan selama 5 menit. Dan kemudian baca dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 540 nanometer. Sebagai belangko digunakan larutan Drapkin. Kadar Hb ditentukan dengan perbandingan antara absorban sampel dan absorban standar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.